75. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Puji syukur milik Allah, ibu-ibu yang Allah muliakan. Alhamdulillah di hari ke-14 ya sekarang kalau tidak salah. Iya, 14 Muharram tahun 1444 Hijriah. Allah mempertemukan kita kembali. Tambah tahun berarti tambah ngirangan umur. Jadi makin tambah tahun, hakikatnya bukan sekedar bertambah umur kita, tapi berkurang jatah usia kita di hadapan Allah. Apalagi ketika melihat perkembangan anak-anak. Duka tuh ibu-ibu ada rasa jenuh atau tidak nganter unggal kue jadi ngojek kan? Sama Bu, saya juga tiap hari itu selain taklim begini, kerjaan lainnya ngojek dari pagi sampai sore. Pagi sore kata. Pagi sore ngojek dengan jarak tempuh yang lumayan. Tapi kalau kita ingin segera berlalu Bu, ada sesuatu yang berubah nih. Karena hati mah hayang buru-buru beres. Tapi kalau buru-buru beres ada sesuatu yang terjadi pada diri kita. Naon Bu, kolot kurang berarti. Iya kan, anak-anak beres sekolah berarti anak-anak sudah dewasa, kitanya gimana Bu? Jadi muda? Kan tidak, kita nambah tua. Nah, makanya kalau tambah tua teh eta Bu notifikasieun teh sugan teh moal-molotan. Nah, ternyata Allah sudah memberikan banyak peringatan kepada kita. Tiap tambah tahun, hakikatnya berkurang umur, artinya makin dekat kepada kematian kita. Ada satu firman Allah dalam surah Al-Hasr. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligad. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dia siapkan buat hari esok. Jadi lamun isuk pageto itu, besok lusa Allah menjemput apa yang sudah kita siapkan. Karena dalam surah Al-Baqarah ayat awal-awal, di antara tanda orang yang beriman adalah, orang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita beriman kepada sesuatu yang gaib. Di antara yang gaib itu Bu, ada kehidupan setelah kematian. Nah, ini nyambung dengan bahasan kita di bulan yang lalu sebelum jeda. Kita membahas tentang syafaat atau syafaat bahasa urang. Ini bagian dari iman kita terhadap hari akhir, sesuatu yang gaib, yang memang agak susah orang menyampaikan atau menunjukkan buktinya. Ada nggak di dia ibu-ibu bisa ngabuktikan alam kubur itu ada? Atau surga neraka itu ayat? Kalau ada ustadz yang bisa minimal saya pernah sampaikan live streaming surga, insya Allah saroleh kabehanana. Secanggih apapun alat tidak akan bisa meneropong alam kubur, surga neraka tidak akan bisa. Karena ini bagian dari ranah iman. Nah makanya karena kita yakin ada hidup setelah kematian. Dan hidup setelah mati itu ada kalimat yang sering kita ulang-ulang dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Apa artinya Bu? Maliki Yaumiddin? Ya, kata aku telepon. Maliki Yaumiddin artinya Allah yang menguasai hari pembalasan dua, ada surga dan neraka. Dan digambarkan dalam surah Al-Ma'arij ya. Dari ibu-ibu matos khatam 35 juz, jadi apal. Allah berfirman, ini silakan tebak suratnya ya. Cari di Al-Baqarah nepika surat Anas. Yawadul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi. Itu di sudut sebelah kanan atas. Surat naon Bu? Betul sekali. Baiklah, Usman geus 35 juz. Surat naon Bu? Ada yang tahu? Hah? Itu yang depannya Salasailun bi'adzabin waqi'. Nah, itu kan di halaman berikutnya sudut sebelah kanan atas eta kalimat eta. Apal Bu da eta mah geus kerja atuh.
Ya wadul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumidin bibani. Orang-orang durhaka itu berharap, Bu, bisa menembus azab Allah itu oleh anaknya. Daripada abdi nu cilaka wios pun anak. Ayeuna ibu ngabelaan anak ya, Bu ya. Capek-capek, Bu. Saya pernah sampaikan di dia mah ibu-ibuna ibu-ibu militannya. Tinggal kan nusok susuruduk dalam mungkin macet. Abdi geus henteu aya nu puntennya. Abdi geus bosen Bu kaluar enak kahandap bagian kahandapeun enak. Tah kikituan naon Bu demi anak. Rela Bu seorang ayah mengorbankan waktunya, tenaganya, hartanya demi anak. Walaupun saya pernah sampaikan anaklah yang akan rela meninggalkan kita. Ya satu saat Bu, ibu ngabelaan anak sampai ke dewasa, puluhan juta ibu keluarin demi anak. Tapi yang rela ninggalin ibu siapa? Anak. Kan ibu juga anak-anak yang rela ninggalin orang tuanya. Apalagi perempuan asli ya tamak. Ibu yang punya anak perempuan siap rugina rugi gede bisa. Digedekeun dibiayaan geus gede dewasa geulis budak teh anu resepkeun bungkus bawa. Nah ulang deui urang rek nyieun deui teu bisa. Da geus umur Bu. Tapi tadi sebela-belanya kita ke anak ketika di akhirat mah yawadul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumidin bibani. Bisa andai bisa Bu, azab Allah itu diganti sama anak saya saja. Jadi nggak akan ada ibu yang ini anak masuk neraka, ya Allah daripada anak saya mending abdi we ka neraka moal aya. Tapi orang akan mengatakan kalau bisa diganti oleh anak biar anak saya saja yang masuk neraka. Bahkan namun cukup Bu, wa sahibatihi wa akhi. Ditambah ku istrina dan saudaranya. Tak gitu orang mau dibela yang dicintai kelak mah bisa jadi dikorbankan. Tapi kan begitu. Masing-masing saling mendakwa. Makanya ini yang kita yakini di akhirat itu gambarannya semacam itu, nggak ada sosok kepahlawanan. Masing-masing akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, ada saat dimana kita betul-betul butuh pertolongan yang pernah kita bahas. Kemarin anak saya pulang dari sekolah di Antapani naik Grab karena bapaknya terbiasa ngajemput. Ternyata kan bisa diakses Bu ya. Di Arcamani geus turun. Kok tidak di tempatnya tapi si anak sudah turun. Kan reuas Bu. Dia bisa aya naon apakah kecelakaan atau apa gitu. Nah, si anak bingung Bu. HP-na eueuh kuota gitu. Karena kan Grab-na dipesankeun ku emakna di bumi. Dia kumaha. Nah, lalu ada tiba-tiba pakai motor tetangga teteh-teteh kunaon ini Grab-nya ini ayo ikut saya dibawa Bu. Tak di saat orang bingung ya kudu kumaha gitu. Rek lempang jauh, ojek tidak ada gitu, nelpon kuota tidak ada, tiba-tiba kurunyung, kurunyung teh tiba-tiba muncul orang yang di kompleknya tempati wawuh tapi tahu gitu. Akhirnya apa? Dibawa, dibonceng dan disampaikan ke rumah. Itu gambaran Bu, di dunia mah aya nu kitu teh. Kadang juga sama Bu. Satu saat saya pernah sampaikan contoh di bulan yang lalu juga. Ketika kami kecelakaan di Jogja, tos bingung ikumaha yeuh. Geus kabayang poek Bu. Nanti. Oh, iya sebenarnya motor Vespa. Sudah gelap Bu, itu kumaha di tengah-tengah hutan, kemudian kecelakaan, saya cedera, istri anak juga sama terluka. Tapi kemudian teringat seseorang, nomornya untung aya keneh Bu. Dia tinggal di Parangtritis, saya telepon dan qadarullah langsung nyambung. Padahal biasanya kita teleponan teh. Tapi di saat itu Bu, saya telepon, dia angkat, kemudian dia support menolong kami. Tuh di dunia teh gitu Bu, kadang kita di posisi di mana kita sedang sulit, ada orang yang menolong. Kalbet kamari, ketika anak saya zonasi itu masuk, prestasi apalagi ke Covid pula, anak istri kena Covid, dia tambah sudah tertimpa tangga jatuh di duit terboga. Uang tidak punya pan Ustaz lockdown 2 bulan ke mana-mana
pemasukan tidak ada, pengeluaran tadi lockdown Bu, yang di luar nggak ada yang masuk, yang di dalam nggak ada yang bisa dikeluarin. Sudah gelap Bu, sampai anak saya nanya, ya aku sekolahnya di mana? Kayaknya kurang yang anu murah, anu pas gitu, bingung. Besok sudah MPLS, anak saya udah nggak punya sekolah asli. Di saat sedang gelap begitu, tiba-tiba telepon ya Bu, berbunyi, abdi keur ngariung jeung bapak-bapak, ternyata itulah pertolongan Allah. Tak masuk ya Bu, tak ku jalan eta mampu pertolongan tanpa saya harus mengeluarkan uang sepeser pun memang terbuka duit. Ada pertolongan Allah. Itu teh gambaran susah bingungnya di dunia. Tapi ibu sekalian, bingungnya di dunia mah Bu, sebenarnya mah telami. Ibu sesulit-sulitnya ngalamin fase di dalam kehidupan, pasti berlalu juga. Mungkin ibu ada yang pernah dirawat di rumah sakit, bayangannya wah sigana maut. Penyakitnya berat misalnya. Tapi ternyata berlalu juga. Ada orang yang wah kesulitan ekonomi sampai aset dijadwalan. Kayak teman saya kemarin, Ustadz Abi mah mantapin. Nah, hidup mengantalkan tabungan. 2 tahun usaha terjalan. Sampai awalnya 2019 cabangnya sudah nyampe ke Tasik. Cabang teh apa 2020 bakal jadi si Covid datang. Ternyata 2020 Covid datang, itu cabang-cabang yang lain tuh boro-boro untung rugi bahkan kudu mayar utang. Sampai 2021 akhir kemarin datang ke rumah 2022 kemarin. Tad, apakah sudah saatnya saya pinjam duit kabar? Padahal dia orang yang teguh saat awal usaha. Saat saya mau usaha tanpa riba. Dan saya membuktikan saya bisa sukses tanpa riba. Dan Allah alhamdulillah tolong. Usaha tanpa riba maju. Sampai dia diundang ke beberapa universitas jadi motivator. Kan keren Bu jadi motivator. Kan godaannya motivator segitu. Motivator nggak motivasian tapi sok rudet hirupna sorangan. Muslina. Kadang-kadang motivator si ganu ceria di masyarakat mah warna-warna Bu. Karena dia nggak pernah gaul di masyarakatnya juga. Kadang gitu Bu. Kita motivator ayo gitu. Ayo Ustaz juga sama, wah ngisi di mana-mana di TV cinta tak apa tuh wow. Ke masjid dekat aja nggak pernah. Jadi tara panggil di Ustaz eta aya abdi mah insyaallah pada teu payu. Jadi aya wae. Jadi ada wae. Saya mah gampang. Tapi ada yang begitu, jadi motivator ngajar parenting budaknya bawang gitu. Asli Bu, aya nu kitu aslinya. Itu godaannya, bukan jelek, tapi kadang diuji begitu. Kamana-mana parenting anaknya luar biasa. Hese, lebih kan diparentingin ke batur. Ustaz mau coba Bu ngajar kanu lain, anaknya sorangan mah hese. Maka kadang-kadang ustaznya dititipkeun mah ka ustaz lain anak itu. Geus kitu sunatullahna beunang. Nah, contoh saja saya ngobrol Bu jeung pelawak ya, yang sudah senior. Saya tanya ke istrina jeung anakna, dari mana mah tara bodoh. Aslina eta mah Bu, di mana mah tara bodoh eta di mana mah Bu, serius di mana mah. Di luar masih galunya asik ya punya apa-apa papa kamu mah ramenya gergeran we resep. Di mana mah serius. Salam di mana mah tuh. Berarti nama dia enggak bodoh yang ngalah duit ya gitu. Jadi istri dan anaknya mah enggak pernah terhibur gitu. Istri dan anaknya mah enggak pernah terhibur. Nah, makanya ibu-ibu sekalian, kembali tadi, seberat-beratnya masalah di dunia ini, sebingung apapun, sok berlalu begitu saja. Tapi di akhirat mah Bu, lamun berat asli berat. Nah, kalau bahagia asli bahagia. Jadi kalau di akhirat bahagianya nggak asli rugi. Misalkan punten Bu, di akhirat ini mah lain bab jorang ya. Apa teh beda dari teh halamil. Kapan riweuh atuh meureun Bu? Engke kudu aya klinik bersalin. Engke aya mimah deui di surga teh. Mah rudet atuh di dunia rudet di akhirat rudet teh. Ibu teh ngader deui sakola. Manya di surga siga kitu atuh. Jadi moal aya Bu di surga rudet. Terus loba teuing barang tuang jual kemerdekaan. Betul mules gitu Bu. Atuh malaikat nyiapkeun klinik. Wah, jadi
Kalau bahagia itu bahagia yang disebut khalidina fiha. Kita di dunia, ibu pernah ngerasain kebahagiaan kan? Biasanya tangangora bahagia. Naon bu, menang gaji bahagia. Si papahna sehat, anaknya balalager bahagia bu. Awal bulan, tinggal di tengah bulan beda bu. Si iya teh kan asal nama glowing rata, engke mah mulai bu mengkerut terus. Oh mau pas tangangora, can datang hilal gaji, can tinggali. Dari itu bu, itulah dunia. Ada orang yang bu ketika berfoto di pernikahan luar biasa, semeringa sampai kaku, dengan teman-teman teh wah resep gitunya, bahagia di pernikahan. Tapi baru 2 bulan dari pernikahan mulai rieuh, masalah mulai datang, naon bingung rek cicing di mana, gitu kan? Diem di orang tuana masalah, diem di mertua juga masalah karena imana saliut dek. Kemudian kontrak ke aya artos. Itu teh lumayan. Jadi di dunia mah bahagia tuh bahagia yang semu, nggak lama. Kalaupun kita tadi saya sampaikan di awal, kita ngalamin satu hal yang berduka. Ibu ada yang mungkin pernah kehilangan orang yang dicintainya, apakah bapaknya, ibunya, anaknya, saudaranya. Sedih saat itu. Tapi besoknya bisa senyum nggak? Sehingga ayam can pernah maaf ya, mana tinggalkan maut jadi Bu. Hari H nangis dia luar biasa. Saminggu masih kene, aduh ya teh bu masih kene selong panot teh. Ditinggalin suaminya, ditinggalin saudaranya. Tapi setelah sebulan 2 bulan, insya Allah bisa senyum kembali. Bahkan ayah bu, hari Jumat maut istrina disuruh seserian dia biasa. Kenapa? Dan memang kesempatan itu yang ditunggu. Gitu ternyata. Nah, kembali tadi. Sulitnya di akhirat, kita sangat butuh yang namanya as-safi, pertolongan. Kemarin kita bahas syafaat itu diambil dari kata as-safu, artinya apa bu? Genap, lawan dari witir. Secara istilah artinya at-tawassut lil ghairi bijalbi manfaatin au dab'i mudharatin. Secara istilah syafaat itu perantara untuk mendapatkan manfaat. Jadi syafaat itu ada di antara orang yang butuh. Jadi di sini disebutnya an yakuna syafi bainal masbu ilaihi wal masbu lahu wasitatan lijalbi manfaatin ilal masbu ilahu. Jadi syafaat itu ibarat wasilah yang menyampaikan antara orang yang butuh kepada yang memberikan pertolongan. Syafaat di sini tengah-tengah yang bisa mendatangkan manfaat bagi orang yang membutuhkannya di saat dia butuh. Tadi bingung tiba-tiba ada orang yang menolong. Tapi nggak mungkin semata-mata orang menolong kalau nggak ada sesuatu. Anak saya ujuk-ujuk ditolong karena yang kenalin. Gitu kan? Ada yang kenalin ke dia. Oh karunya iya putrana ustad bantuan. Sami tadi kayak aduh karunya budakna ustad sakolana cantoga sakola misalnya bantuan udah karunya budak ustad. Artinya apa? Ada koneksi dulu. Seseorang ketika saya tadi di Jogja kecelakaan, oh kenapa? Ada keterikatan saudara walaupun jauh. Terus gitu mah asa itu. Nah, ketika kita di akhirat nanti, apa yang kita harapkan? Syafaat itu datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Karena kan Quran menegaskan mangdalladzi yasfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang akan memberi syafaat kecuali atas izin Allah? Siapa pun yang akan diberi kemampuan memberikan syafaat yaitu Rasulullah. Hanya pertanyaannya, apa yang menyebabkan Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita? Kan mau ujug-ujug. Orang terkenal minimal ada orang tersesat di Amerika. Lu bingung bu, buka HP, rekam mana, tiba-tiba ada yang noel bu. Dia tanya, pakai bahasa Inggris kan, aku biasa bahasa Inggris. Ari Salira di mana? Di Indonesia, Sami atau di Malaysia kan wajahnya hampir sama ya. Saya Indonesia, kebetulan saya juga Indonesia. Akhirnya ditolong. Kayak saya nonton di YouTube bu, ayah nini kolot tersesat di Mekah. Mekah apa Madinah? Dia nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia.
Bisa nah bahasa Sunda. Jadi ketemu jeung orang Indonesia kayak bingung, Bu, ya si mate ngomong naon sih? Yang hanya dia bisa bicara tuh bahasa Sunda, Indonesia nggak bisa ngomong Inggris dan Arab. Tiba-tiba ada datang seorang YouTuber, memang orang Sunda, ngobrol, akhirnya ketemu pada tuwauh, tapi gara-gara sama bahasa ditolong sampai disampaikan ke hotel asalnya dia. Karena dia bingung, saya teh hotelnya namina naon tak apa. Grupnya naon tahu, tapi pembimbingnya siapa nggak tahu. Di diana aya name tag-nya, dihubungi nomor telepon nggak ada yang nyambung. Tapi karena dia sebut travelnya, namanya akhirnya bisa dilacak dan ketemu. Tak ada koneksi sama bahasa. Nah, kurang ke koneksi kita dengan Rasul apa yang menyebabkan Rasul menolong. Di bulan yang lalu, di pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas apa saja sebab yang bisa mendatangkan syafaat Allah melalui Rasulnya kepada kita. Poin pertama yaitu tauhid. Memakai tahunnya, tauhid. Tauhid di sini adalah keyakinan la ilaha illallah. Contoh ini, Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada kita, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang hendak meninggal kalimat la ilaha illallah. Aya nu kantos Bu, nalkinkeun di sini. Saya nggak terhitung Bu mentalkinkan, tapi tidak satupun yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Cari diacan. Pertanyaannya, sampai dia wafat, walaupun kita bisikan ketinganya la ilaha illallah, dia nggak mengucapkan cing maut mah kafir. Lalu apa fungsinya kita bisikan? Kieu Bu, kalau orang dibisik itu kedengaran tidak? Kedengaran. Ada pengaruhnya nggak? Ada. Ece teh kieu misalnya. Di eta Bu langsung kan kieu bisa marah, bisa senang. Ece sekedap dikengeng hadiah, diharewas ke jual bahagia. Dia nggak sepatah kata pun keluar, tapi bisikannya membuat dia bahagia. Atau saya masih ingat Bu, ketika kajian begini, kersepi, Ustadz lagi buka kitab, tiba-tiba yang depan itu kan ngantuk. Dan saya tambah lamun ngaji pasti buka kitab kerek. Bu, dalam satu hadis, walaupun doi panisna, kalau mata tertutup, tanu handap ke muka. Jadi kalau mata tertutup, lubang dari bawah suka muka, apalagi terangkat dikit, itu bahasa Sundana teu kakemot. Akhirnya apa? Keluar lah, leungun lalaunan. Ieu mah nya meledak. Tapi itu tipe kalau laki-laki mah penting Bu, gentle. Ya mun laki meledak dan meledak gentle. Lamun meledak tanpa meledak itu pengecut. Tiba-tiba bauna kemana-mana tapi mengaku. Saya pernah sampaikan, kalau ibu mencium nuk itu tong diteangan pelakuna, karena pelakuna suka ikut mencari. Pengangguran nanya-nanya sanu itu, dan malu ngaku. Biasanya nu nanya eta justru pelakuna. Nah, tiba-tiba Bu kentut, tarik deh. Orang lain pada ketawa. Dia kan bangun. Enak. Eta tersadar, tiba-tiba ada yang membisikkan ke telinganya. Mana gitu? Dari tambah langsung tutup kitabnya, turun Bu. Isinya naik di ke lantai 2 itu. Nah, artinya bisikan itu berguna. Walaupun tak sepatah kata pun terucap, tapi menguatkan hati. Kan ada orang lagi sedih, Bu, dibisiki, sing sabar, teu sorangan, keun aya abdi misalnya, itu sudah menenteramkan. Nah ini mah dibisikan ke telinganya la ilaha illallah. Pertanyaannya, lamun ustad nuker sakaratul maut nak perlu dibisiki nggak? Ayo cek ibu teu kena cara abdi mah ustad terus biasa. Antep perlu nyalira kan henteu Bu. Karena gini, akidah itu dipertahankan hingga mati. Tauhid itu. Di sini saya pernah sampaikan Bu, ada orang yang sejengkal diasup surga terjadi.
Gara-gara apa? Setan memalingkan hatinya dari sesuatu yang Allah sukai menjadi sesuatu yang Allah benci. Orang berjihad di jalan Allah, tapi kata Nabi dia ahli neraka. Alasannya apa? Ketika dia sakit, artinya si tubuhnya tuh penuh luka, dia nggak langsung mati, itu sabar. Karena ketidaksabarannya akhirnya dia bunuh diri dengan menancapkan pedang ke dadanya hingga tembus ke tubuh. Maka kata Nabi ahli neraka. Kan jengkal dia ke surga teh. Karena luka yang dia derita lain geus, tapi luka di jalan Allah. Tapi ku setan alah sarua wae, dan penting mah penyakitnya, sakitnya itu karena berjuang jalan Allah. Tapi dia menutup hidupnya dengan itu. Nu kadua ada orang begini saja kali asup surga. Dia berjuang jalan Allah, dapat gonima. Gonima na mantel, mantelnya bagus. Jadi gonima itu gini, ketika perang kalah, yang dia bunuh pakai baju halus, lumayan dibuka bajunya. Kalau dulu SOP-nya yang namanya rampasan perang mesti dilaporkan kepada atasan, kepada Nabi ente. Kalau halus sih mah ya, makanya mereknya HD, brandnya bagus nih, bisa bener. Lamun dikumpulkan, buat ku Nabi dibagikan, saya nggak dapat, sedangkan ini hasil saya. Dibunuhnya juga sama saya, akhirnya disumputkan, diasupkan karena kantong. Lalu dia teruskan perjuangannya dan dia mati. Dia mati. Ketika Nabi mau menyolatkan, Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Sholu ala sahibikum." Solatkan sahabat kalian ini. Nabi nggak mau menyolatkan. Kenapa? Para sahabat kaget. Kenapa Nabi nggak mau menyolatkan padahal dia mati di jalan Allah? Kata Nabi, pariksa rangselna. Ketika dipariksa rangselnya, isinya adalah isinya sesuatu yang mahal, menurut saya mantel yang harganya mahal. Maka kata Nabi, dia mati dalam keadaan korupsi di jalan Allah. Sehingga kemarilah FS bu, kasus FS kan teman nyebut Ferdi Sambo mungkin FS. Karirnya bagus kan, hebat-hebatnya. Kalau benar bu, kan ini pembunuhan bukan tidak sengaja, ini pembunuhannya direncana dan sadis. Ancaman maksimal hukuman mati. Lamun bener ya teh bu, ternyata yang diisukan gara-gara perselingkuhan pan atau ragrag pisan. Seorang yang from zero to hero, ayeuna from hero to zero. Gara-gara apa? Ya gara-gara birahi. Itu nih. Gara-gara ya eceng bu eta. Gara-gara cinta. Eceng. Lenceng bu eceng. Gara-gara talabul eceng. Walau-walau bukan bener bukan ente, ya pikir tak apa. Saya baca di media saja, diam-diam sudah menikah dengan sosok R. Nah dia tahu lu dibunuh ini rahasianya. Akhirnya apa? Menyebabkan kan pertengkaran, maka marah akhirnya dibunuh. Kata di media, dukanya kan kalau benar, betapa orang itu bisa jadi hancur gara-gara sesuatu. Ternyata gambaran setan sudah dibangun tinggi-tinggi jatuh. Makanya sama ketika orang menjelang ajalnya, Nabi ngajarin lakinu mautakum la ilaha illallah. Kenapa? Bisa jadi bu, seseorang mati dalam keadaan asalnya bertauhid, kemudian dia mati dalam keadaan tidak yakin kepada Allah. Nah, kenapa bu harus mati dalam keadaan bertauhid? Karena salah satu sebab Allah akan menolong, memberikan syafaat kepada Nabi untuk menolong orang itu ketika dia mati membawa akidah la ilaha illallah. Nah, pertanyaannya, apakah cukup yang terucap? Saya pernah sampaikan, la ilaha illallah bukan sekedar yang terucap. Karena mengucapkan la ilaha illallah mah gampang. Ruhut si tompul kepisahan. Orang Kristen gampang mengucapkan la ilaha illallah, apa gara-gara itu masuk surga? Saya contohnya iya bu, beda iya mah film ge Al-Maksum mulai Aqua. Contoh,
Karena maksudnya kena naon. Orang minum pakai tangan kanan gara-gara dia nyaman. Ibu kenapa minum pakai tangan kanan? Aku mah nyaman dah. Karena kalau pakai tangan kiri mah asal nggak ada tenagaan itu belum bertauhid. Tapi ketika ditanya, ibu kenapa ibu minum pakai tangan kanan? Karena Allah yang perintahkan, itu baru pakai la ilaha illallah. Pakai kerudung begini bu, ada orang yang pakai kerudung demi suami. Ada yang kasus NM dulu pernah berkerudung bu, berkerudung, diundang ke infotainment berkerudung, tapi akhirnya kasus ke polisi pun harus dibuka dulu, bahkan bikin konten-konten yang vulgar. Lalu ada juga kasus NH, ketika ada berpisah dengan komedian S. Abios, ateangan, NH. Tadi mah NM, enak NH. Konon katanya, ketika berpisah itu kerudungnya sudah berkerudung, dia dibuka lagi. Namun apa? Bahkan sebelumnya ada M bu, M. Dia pernah jadi apa namanya? Soalnya apa? Entah disebut ngarana, mesti jadi gibah. Ya. Pan orang muslim kene kita nggak tahu bu dari umur. Gara-gara kasus di rumah tangganya bercerai dengan suaminya, ikut juga bercerai dengan kerudungnya. Wallahu a'lam bu, satu bisa jadi ketika dia berkerudung karena Allah. Bisa jadi. Tapi di tengah kebelut rumah tangganya nggak kuat, imannya turun, setan ngaliwat, coba saya tambah, dibuka deui bisa jadi. Jadi jangan mengatakan ada diumna karena Allah, bisa jadi karena Allah. Tapi di tengah perjalanan luar biasa. Bukankah kita ada mendengar juga bu, ada pendeta apa yang orang ustadz jadi pendeta ya? Saipudin kamari kasus Kang Beci putrana kiai, tapi terlibat kasus pencabulan. Nu punya rumah tahfidz anu ngajaga juga sama. Artinya sangat mungkin orang tergelincir. Saya juga sama disebut ustadz bisa jadi bu. Misal bu, ku perempuan aman, tekabita aman kan? Ya kan saya mah tipenya setia bu saya kan. Saya mah tipenya setia aman misalkan. Setiap tempolan ya. Setia misalkan kuat bisa jadi. Dikasih jabatan masih kuat juga. Tapi pun tentu babulit misalnya. Mulai bu ada orang yang idealismenya ragrag gara-gara kabutuh dengan kuat. Bisa jadi bu lamun abdi tos populer masih gana bu, da mau kasa diwenang ka dieu punten. Misal bu sudah warawiri di TV nasional, terus dibayarnya udah gede bu, udah 5 jutaan ke atas, kayaknya timha punten moal biasa ngulom abdi. Nah bisa jadi bu, itu godaan deh jangan ustad. Punten pengawasannya digang atau nabi di nulega kan? Mun digang punten mobil abdi teh salebet tong gitu. Da mobil abdi teh Pajero nya aduh alamat kagang mah mungkin bisa anu ngagores kan bisa gitu. Jadi lihat dulu daerah mana di Google Map-nya. Gang sempit punten mah biasa datang. Nah, itu bisa jadi saya idealismenya saat ini kuat misalnya. Isuk jaganing geto kalau Allah menguji dengan itu semua popularitas dibayar gede, bisa jadi bu itu teh luntur. Nah itu yang saya katakan beratnya mempertahankan akidah tauhid la ilaha illallah. Makanya bukan sekedar ucapan. Kalau ucapan gampang bu, la ilaha illallah apa sulit? Tapi yang terberat adalah la ilaha illallah harus jadi keyakinan hati dan motivasi untuk amal soleh. Itu satu ya, ini kemarin syarat dapat syafaatu tauhid. 2, ada yang masih lupa tuh belum pernah ingat. Yang kedua adalah
membaca Al-Qur'an. Membaca di dia punten sanes maca unggul. Ada ayat, ada hadis, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabi. Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi dirinya. Keur dibutuhkeun Bu, datangnya lamun. Artinya, apakah semasa kita hidup merhatikan tekan Al-Quran? Kan saya tadi katakan Bu, moal ujuk-ujuk orang tuh nolong kita kalau nggak ada tiba koneksinya. Apakah pernah ditolong dia mau nolong kita tuh? Apakah salembur? Apakah gara-gara seagama? Apakah gara-gara sebahasa? Nah ini Quran nggak ujuk-ujuk nolong. Makanya ketika di dunia Nabi menganjurkan Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Pertanyaan nak kita maca wungkul tina maca wae, mohon maaf, nggak semua orang baca Quran dapat pahala. Tergantung leres tuh macanya. Pan di dia mah tadi kan apalagi 35 juz, komong atau maca nama. Ada yang akrab pisan. Nah, saya kasih gambaran. Dulu mbah saya dulu tiap Ramadan khataman Quran. Malam Jumat yasinan. Tapi kalau menyembelih ayam atau entok itu bahasa Indonesia naon? Beda. Itiknya. Mau itu angsa mah dikuali atuh. Ya, gini, itik sebenarnya. Itu kalau menyembelih dulu saya masih ingat entok, ayam atau kelinci itu darahnya ditampung karena mangkok. Nggak diminum udah enak. Nah, itu biasanya orang Jawa nyebutnya dideh atau nanti saren. Orang Sunda nyebutnya abe ati beun atau marus yang saya pernah katakan populer di Amerika. Bruno Mars di eta. Bruno Mars. Nah, si darah ini biasanya diendapkan. Mungkin kan jika agar teh Bu. Nah eta teh Bu dipasak. Biasanya disatuin sama apalah saya lupa tuh. Itu enak Bu. Saya pernah nyobain, makanya ayam nyebut abe, ati beheung karena nggak kayak ati lah, nggak jauh kayak ati gitu. Itu dimakan. Padahal khataman Quran tiap Ramadan, yasinan tiap malam Jumat, tapi yang itu masih dikonsumsi. Kira-kira penyebabnya apa? Karena Quran hanya dibaca saja. Yasinan hanya diambil barokahnya saja. Sementara Bu, zaman itu ibu yang ngalaman alif b t c jim he, berarti kolot kan? Alif b t c. Alif jabar A kan? Alif jabar A, alif jateng I, alif jatintu. Ngalaman ini. Itu pasti ngalaman Quran anu dibikin 1 juz leutik teh anu aya abatasa. Kan itu belajarnya kita dulu itu Bu. Kenapa kita? Karena yang seumuran. Dulu belum ada musim Iqra As'an Umam belum. Saya kemarin ngobrol sama Ustadz Abu ya, Abu Robani. Malah dia ceritakan, alhamdulillah saya lagi ngurus hakinya. Kan gara-gara Citayam kemarin Bu. Ngurus haki, hak intelektual. Dia bikin, beliau tuh bikin metode demaji misalnya, rencana dikasih namanya itu 3 jam bisa baca Quran. Yang 0 tapi belum tahsin, ya belum bagus, tapi minimal dari yang 0 3 jam bisa baca Quran. Kalau Ustaz Fatih Karim kemarin saya kebetulan ini dengan tim beliau 6 jam bisa baca Quran. Nah kemarin sekali karena ya tubuh sok ayam nonton, tolong di subrek atunya ya. Saya rutin juga di Demam Ngaji. Kalau yang di Ustaz Fatih Karim waktunya belum sesuai. Ustaz Fatih Karim mah cinta Quran loh ya. Itu dengan beliau collabnya belum kesampaian terus karena belum ketemu waktu yang pas.
Kalau dengan Ustaz Abu Robani saya ngisi di Demam Ngajinya sebulan 2 kali di channel YouTube-nya, mantapnya di subrek begitu Bu. Nah, itu beliau temukan 3 jam bisa. Dulu Bu, saya baru bisa Quran itu kelas 6 SD. Baru bisa baca Quran jeung kurang Sunda di Tarabas. Nah, Tarabas tuh temuku panjang monok di Tarabas sakitu. Di Tarabas. Kelas 6 Bu, saya baru bisa baca Quran. SMP sudah mulai rada aya laguan seetik. SMA sudah mulai Bu. Karena SMA itu sudah mulai jadi Qori Wedding. SMA tuh. Walaupun hafalan terpanjang itu baru Al-Qari'ah. Nah, kan dulu mah ngaji Quran namun bisa dilakukan kajian tinggi tajina butut asal lagu halus. Saya gitu Bu, gitu banget. Saya bisa ngalagu, lagam Sunda bisa, lagam yang tinggi itu yang kayak Muammar itu dulu bisa. Sekarang udah nggak nyampe soranan, udah faktor U lah, beda. Nah, itu lumayan Bu. Saat itu baca Quran tuh sampai situ. Nggak ada kajian terjemah juz amma atau diterjemah, hanya ngalagu. Tapi ngalagunya untung Bu, rada soleh kan ayeuna gitu, lumayan daripada henteu gitu ya. Apalagi orang-orang jadul, lihat di masjid zaman dulu tuh nggak ada terjemahnya. Rata-rata Quran anu mlog-mlogan teh Bu, itu segitu Quran. Kalau sekarang alhamdulillah. Nah, karena yang jadi inti pokok dari Iqra'ul Quran bukan melafadzkan kalimatnya saja, tapi 3 unsur. 1, membaca. 2, tadabbur kan, memahami. Yang ketiga, mengamalkan apa yang dia pahami. Itu yang maksud Iqra'ul Quran. Karena tadi maca Quran tapi nu diharamkan masih dikonsumsi. Maca Quran tapi Bu, riba masih keneh jalan. Maca Quran tapi ketika mati warisannya dibagi rata. Padahal di Quran ada nggak sedikit Bu ibu-ibu pengajian kayak sampai kemarin kayak tak itu lu benghar Bu. Sampai saya diundang di rumah seseorang yang rumahnya teh 2 kalian dia lah. Ini gede Bu, 2 kalian dia. Tapi kan impakan saparapatnya lumayan Bu. Dia cuma cerita gini, Pak Ustadz, ari ibu dosa henteu. Nah, kurang gitu ya. Cek, coba di alhamdulillah. Cek 1 2 3. Tes 1 2 3 percobaan 1 cek. Kadang-kadang Bu, nah cemprengnya memang suara Amina cempreng kita katanya. Cek 1 2 3. Cingkung aku mah aja. Cek 1 2 3. Cek 1 cek 1. Tes 1 2. Bismillah. Atau nunggu ke ibu-ibu atau parantos sami-sami hadir kurang lajeng ke kajian. Tadi sampai di mana ya kajiannya? Ya, baik. Cek 1 2 3. Ada Tadi Arif Basri udah cukup, travelnya sudah cukup, cuman travel. Iya mah bukan ya. Oh ini nicknya yang mana? Oh ya. Coba cek. 1 2 3. Cek kosak dia kita apa? Cekak. Basnya sudah cukup, travel sudah, akos lah dia mah. Yang penting ayaan, cuman cara pemainingnya. Nah ini saya beri contoh tadi Bu, seorang ibu yang teh jamaah ngaji saya, tapi dia ini pertanyaannya, Ustaz boleh nggak kalau nanti ibu meninggal saya tuh wasiat ke anak-anak demi menjaga persatuan dan kesatuan. Saya khawatir ketika ibu meninggal baru teh para sehat. Maka saya pesan ke anak-anak saya, bagaimana kalau harta warisan ini dibagi rata saja? Apakah saya dosa tuh Ustaz namun itu? Karena saya demi menjaga persatuan. Bukankah permusuhan itu dibenci oleh Allah?
Itu kan permusuhan itu dibenci oleh Allah. Maka untuk menghilangkan permusuhan, saya pesan ke anak-anak, geus heula tong ulah sisirikan kurang bagi rata. Tuh, Bu, ini teh yang ahli pengawasan. Kan ada rasa ketakutan anak-anak para saya itu. Cuman saya bilang, Bu, daripada ibu merubah aturan Quran, mending ibu robah akhlak barudah supaya ibu meninggal mereka mengerti terhadap Al-Quran. Akhirnya ada pertemuan kedua, ya udah Ustaz ulam deui barudah kurang kumpulkeun. Sampai begitu. Artinya punten baca Quran tidak cukup, hanya hiasan bibir saja. Itu insya Allah berpahala. Tapi yang dimaksud dengan ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi bukan sekedar membaca, tapi Quran itu hudan lil muttaqin, Quran jadi petunjuk. Nah gitu Bu. Makanya cukup hanya baca. Mungkin gak Bu orang yang habis Quran berbuat maksiat? Dulu yang habis Quran Bu profesor, akhirnya apa? Dipenjara gara-gara korupsi. Menteri Agama yang lalu gitu Bu. Bahkan Menteri Agama yang Pak Surya Dharma Ali kalau tidak salah juga sama. Itu bukan orang biasa-biasa. Makanya ibu-ibu sekalian, Quran bukan sekedar jadi hiasan di lidah kita, diperbagus bacaannya harus, tetapi harus dipahami. Setelah dipahami, harus punya semangat mengamalkan apa yang kita pahami. 2, 3. Dan ini yang sudah kemarin. Yang menjadi syafaat bagi kita kelak, amal yang kita lakukan selain tadi membaca Al-Quran adalah as-siyam atau shaum. Rasulullah bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi. Shaum dan Al-Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba kelak di akhirat. Jadi ibu yang rajin shaum, baik nu wajib atau disebut rajin dan memang wajib, yang saum sunat, mau saum Senin Kamis tapi terus konsisten, atau saum Daud apalagi itu yang terbaik, atau minimal 3 hari dalam 1 bulan tapi konsisten, maka nanti ada satu pintu di surga namanya Ar-Rayyan akan memanggil. Kenapa Bu saum? Karena saum unik Bu. Ibu di sini misalkan ada yang sedang saum Daud, nggak akan kelihatan. Tapi coba di sini ibu sholat duha saja sendirian, kan kelihatan. Kalau kajian tiba-tiba ikut beres sholat duha, jadi sholat duha, mau ndak bima tos biasa sholat duha, mau ndak? Abi mah tos turun temurun kapun anaknya pasti biasa. Oh gitu ya, sholat duha. Tapi kalau saum itu pun tentu nggak kelihatan di sini. Ada nggak orang yang nggak saum ngaku saum? Dulu saya ada punya teman-teman yang ke SMP, mau hari tamat kalau orang berani membatalkan saum itu wani. Kalau ya dulu ibu orang Ujung Berung apa SMP 1 Ujung Berung nu ena 8 itu anak-anak baretoma Bu nunamina nongkrong teh di toko buku lucu di luhur mun teu salah. Aya keneh Dejen kurulingan eta kurulingan alun-alun eta dulu mah geuleut pisan ya Seranjau. Itu teh teman-teman saya mah ada yang berani yuk urang batal yuk tak kawarteg anu sukuna katingali anakna. Eta mah naon keren mun kieu teh balik. Nah itu luar biasa kan. Nah makanya pulang ke rumah ngaku nama naon saum, nggak akan kelihatan. Sholat mah kelihatan Bu, fisiknya, saum tidak. Makanya orang yang saum artinya orang yang membiasakan dirinya taat kepada Allah walaupun nggak ada orang yang memuji, hanya dia dan Allah yang tahu. Nah ini luar biasa. 3, 4 ibadah apa saja yang bisa mendatangkan syafaat. Ini yang ringan dulu. Ad-du'a bima waroda ba'dal adzan. Ini yang mudah. Kalau orang biasa berdoa setelah azan, naon doa Bu? Allahumma kade balik lana
Rabbaha di dakwati tamah wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wa fadilah wa asbu maqama mahmudanil ladzi wa'ata. Ada sebagian pendapat yang menambah innaka la turikul mi'ad, tapi yang kuat hadisnya sampai ini. Nah, dalam hadisnya, siapa orang yang membaca ini halat lahu syafa'at yaumal qiyamah, dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Bahkan ditambahkan, kalau sudah mendengar azan, orang kemudian bersolawat, siapa yang bersolawat kepadaku 10, maka aku berikan 10. Ini luar biasa. Jadi selain doa ini, ada anjuran beres adzan bersolawat. Jadi orang yang lazim bersolawat kepada Nabi, kita baca hadis, baca sallallahu alaihi wasallam, lidah kita yang sering bersolawat kepada Nabi, gambaran saya orang yang sering baca hadis pasti sering bersolawat. Kenapa? Karena dia akan ketemu dengan Nabi Muhammad. Ketika disebut Nabi Muhammad, apa yang kita ucapkan? Sallallahu alaihi. Orang yang sholat saja akan terus bersolawat. Kan dalam sholat ada solawat. Maka orang bersolawat kemudian berdoa setelah azan itu berhak mendapatkan syafaat. 4, 5. Yang kelima, orang-orang yang disolatkan oleh banyak orang. Jadi makin banyak orang menyolatkan kita, makin banyak besar kemungkinan kita dapat syafaat. Dalam satu hadis, ma min mayyitin yusolli alaihi ummatun minal muslimin yabluguna mi'ah kulluhum yasma'una lahu illa safa'u bihi. Dia adalah seorang mayit disolatkan oleh umat Islam 100. Seluruh mereka memohonkan ampunan, syafaat buat orang itu, kecuali mereka akan diberikan syafaat. Nah, ibu di sini follower ibu ayah 100 deh. Di jamaah yang 100 deh dikurang keneng ya. Jadi kalau ibu disolatkan oleh 100 orang, dalam riwayat dia tidak musyrik sedikit pun, maka Allah akan memberikan syafaat. Ya 100. Ada riwayat yang lain begini, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazati arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi. Dia adalah seseorang yang meninggal lalu disolatkan oleh 40 orang yang tidak syirik sedikit pun, kecuali Allah akan memberikan syafaat kepadanya. Tadi 100, turun ibu grade-nya, minimal follower ke 40, tapi syaratnya anu ikhlas ngedoain kita. Berarti gambarannya apa bu? Orang nggak akan ikhlas mendoakan kita kalau kita nggak punya kebaikan pada 40 orang. Itu nggak ada 40 dari dia, nggak nyampe nya. Tambahan kan? Hiji-hiji tanya, kece, lamun abdi mautnya, sing ikhlas doakeun abdi. Iya bu, follower 40, maka kan hitung nih, kayak 40 tuh. Makanya pentingnya kita punya bi'ah sholihah. Bi'ah sholihah itu lingkungan yang soleh, yang bila kita kelak mati di lingkungan orang yang soleh, mereka mendoakan kita dengan tulus tanpa mengharap apapun. Ayo bu 100 lebih penyolatan tapi berharap amplopnya. Pas dibuka doanya di cancel. Dari sinangan 15.000. Oh 15.000 itu terjadi. Kemudian keberapa sekarang kuenya bu? Ke-4. Oh nah, berarti dicatat. Ke-6 kan? Ke-6 kasratus sholati, dia banyak melaksanakan sholat. Kira-kira sholat mana banyak? Ain wajib mah mau biasa dalam kita lihat. Supaya menang syafaat subuh teh mumpung semangat di dalapan entong. Ada seseorang nanya kepada Rasulullah, "Alaka hajatun?" Apakah kamu punya sesuatu yang kamu minta? Kalau dia mengatakan, "Ya Rasulullah, hajatun."
Saya punya sesuatu yang saya minta, saya butuhkan. Qala, Nabi menjawab, wa ma hajatuka, apa kebutuhanmu? Qala, yang menjawab, hajati antas fa'ali yaumal kiamat. Saya ingin Anda menjadi pemberi syafaat kepada Anda, menjadi penolongku kelak di hari kiamat. Qala, man dallaka ala hada? Siapa yang menunjukkan hal itu kepada siapa yang menunjukkan kepada hal ini? Qala Rabbi. Qala, maka kata Nabi, kalau begitu fa'inni bi kasrati sujud. Kalau kamu ingin ditolong oleh aku, maka fa'inni bi kasrati sujud. Bantu aku supaya bisa menolong kamu dengan engkau memperbanyak sujud. Bahkan dalam satu hadis, Bu, kening yang dipakai untuk bersujud tak akan pernah, Bu, tersentuh api neraka. Walaupun masuk neraka. Tapi tidak nyeri punya. Hari awakna tutup, hari yeuna itu minimal Allah menghargai kening yang dipakai bersujud. Walaupun ahli maksiat, sujud mah ayat betulung kene. Apalagi yang betul-betul, Bu, dengan sholatnya tanpa anil faksa iwal munkar, maka ini jadi jalan Allah memberikan syafaat. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, nomor berapa, Bu? 7. As-sabru wal ihtisabu fi mautil abna. Orang yang sabar dan mengharapkan pahala ketika meninggal oleh anaknya, maka itu akan mendatangkan syafaat bagi dirinya. Kenapa enggak orang tua, Bu? Punya bapak, punya ibu di sekolah, maut sedih. Tapi beda ketika kita kehilangan anak kita, sedih mana? Dua-duanya sedih pasti. Kehilangan orang tua sedih. Tapi bila orang tua kehilangan anak itu lebih sedih. Kadang kita, si bapak mau tidak membedang magis asap, magis kalulunya, wah, magis kolot, 80 tahun, gitu kan? Tapi kita kehilangan anak kita yang masih muda. Sedihnya luar biasa. Dua-duanya sedih, tapi ini lebih. Makanya apalagi bila anak ini belum besar, belum dewasa. Saya masih ingat seorang ibu kehilangan anak di usia 5 tahun gara-gara kagiles mobil. Itu luar biasa. Bisa sepedahan, Bu, kata berapa. Luar biasa sedihnya. Makanya siapa yang ditinggal meninggal oleh 3 orang anaknya yang belum balik, kecuali si anaknya ini akan jadi penghalang dia dari api neraka. Ada yang nanya, mun 2 kumaha Rasul? 2 oge. Lamun hiji kumaha Rasul? Teu dijawab ku Rasul. Karena intinya bukan 2 atau 3-nya, tapi sikap yang lahir ketika ditinggal meninggal oleh orang yang terkasih. Apakah dia mau bersabar dan mampu mendapatkan pahala dari kesabarannya, itulah yang akan mendatangkan syafaat. Nah, inilah tadi, di saat kita sedang bingung, di akhirat butuh pertolongan, maka Rasul menjadi pemberi syafaat bagi kita dengan izin Allah. Tapi, Bu, gak semata-mata kita dapat syafaat dari Allah melalui Rasulnya, kecuali ada amal-amal yang menjadi koneksi penghubung antara kita dengan datangnya syafaat. Karena sudah setengah 11 kurang, cukup barangkali ini namakeun yang mungkin menyempurnakan kajian kita di 2 bulan sebelumnya kalau tidak salah. Insya Allah nanti di bulan yang akan datang kita masuk ke tema yang lain. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan terkait ini atau di luar bahasan kita, insya Allah nanti ada MC yang siap membantu menjawab. Mengaku yang taroskan. Atau kalau yang di live streaming ada, boleh ke sini saja. Mengaku kalau ada yang mau bertanya. Nah, di sini ibu-ibu anggap barangkali ada yang mau bertanya. Malu bertanya, entong nanya. Silakan. Kalau tidak ada, tong maksakeun. Ustaz, saya aja kalau. Nah, ini pertanyaannya menarik sekali. Luar biasa. Silakan. Kaitannya tadi waris ya Ustaz ya? Ya. Kalau misalnya tetap kayak gitu berdosa kan Ustaz ya?
Terus kitanya mengingatkannya seperti apa Ustaz? Ingatkan. Mengingatkan pokoknya ingatkan. Enggak, ada yang mengingatkan tapi malah ya udah malah kamu malah nggak jadi dapat bagian katanya seperti itu Ustaz. Misalkan ibu berapa bersaudara? Saya 3 tapi perempuan semuanya. 3 perempuan semuanya, berarti kita mau ngasih sirikan. Coba, nah ini ya, ibu teh berapa saudara? 4 ya? 3, 1 laki-laki, 2 laki-laki. 2 laki-laki, 1 perempuan. Nah, artinya, ini contohnya misalkan. Orang tuanya berinisiatif ngebagi rata. Bagi rata. Dari anak emak, laki anak emak, kurang bagi rata. Misalkan, kalau laki-laki mah aman, bagi rata gitu, misalnya. Tapi ada seorang perempuan, karena dia ngerti, karena beliau misalkan rajin ngawas, dia katakan, Bu, mohon maaf, dalam ajaran agama kita itu laki-laki dan perempuan itu berbeda, 2 berbanding 1. Ya, mama ngebelaan anjir supaya naon rata. Oh, tidak bisa. Jangan paksa, oh tidak mau terima. Sampaikan kalau memang tetap begitu. Oh ibu nanti, ya udah hari keke kamu semua menang bagian. Tidak, berarti nggak begitu. Kayak gitu. Oh nyari tanggal baru oke. Udah makalah sama mama. Berarti gimana beda? Tapi Bu, saya konsekuensinya bios abi teka bagian ke masalah daripada dia doraka kalau mama anu ngabagikan tidak sesuai dengan syariat. Nah gitu kan. Laki-lakinya begitu kan, laki-laki berarti kalau si perempuan sama dapatnya, berarti ada hak dari adik atau kakaknya yang dia ambil. Dan si anak perempuan mengatakan, saya nggak berani mengambil hak ini. Gitu kan. Nah itu bagian tausiah kita disampaikan. Saya masih ingat ketika dilarang nikah ibu kan pakai Quran. Saya akan izin nikah. Ketika ditanyakan menangkan orang mana, catat orang suka miskin. Kerja di mana? Kuliah semester 4. Terus kuliahnya kumaha? Teu menangeureun ku bapana. Nu biasa salakina. Ditanya deui, "Ye, ari penghasilan sabulan sabaraha?" 150.000 saya buat. Saya penghasilan saya itu Bu ketika nikah itu 150.000 per bulan 2004. Eta gaji saya di Ataqwa 100.000, ngajar privat 50.000 per bulan. Sakitu nekat sih eta mah. Akhirnya geus nikah kumaha ieu? Ya biasa ya tuang sangu. Geus deui atulah nabung heula we. Da awewe mah loba keke. Justru ya mun aya resepeun lah kitu teh bae. Teh Bu, sakeun payuna teh mupang beung-beung. Ieu da urang keneh usia can 25, satu masih berdebat gitu. Tapi saya sampaikan mak ya ayatna iya kunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Bila mereka dalam keadaan fakir, Allah yang akan membuat dia cukup hidupnya, dikayakan Allah. Saya mau percaya ke situ. Tah dikitukeun mah Bu, rada nyaga satu tapi tong wakaf bulan hareup. 2 bulan deui nya, ya akhirnya kan parekutul jami enggak apa-apa 2 bulan deui. Karena saya tuh simpel mikir tuh nikah nggak usah rame-rame, ngariung ge cukup. Tapi kan orang tua mikirnya nggak gitu. Kan loba dulur, ya, lamun kawin gitu ngumpul, teh kita loba dicarekan, mama teh sararea, maknya kawin ke bebeja habis gitu. Ya akhirnya saya mengalah tambahan 2 bulan ngumpul-ngumpul. Saya kadang-kadang tuh ayat, nah gitu sama tuh. Nah ini ayat Qur'annya, saya yakin dengan ini ketentuan Allah. Dan ini adalah ancamannya. Mama terpercaya, oh kamu ya tak bahaya Bu. Kalau dia beriman, harusnya duduk dengan hati. Gitu, kayak. Tapi kalau sudah disampaikan ya sudah. Tujuan kita hanya menyampaikan saja. Tong boro-boro ke ibu, ke bapak, ke saudara, ke anak saja hanya menyampaikan. Godaan Bu, lu berat. Bukan dari orang lain, tapi dari keluarga sendiri. Lihat Nabi Muhammad, yang nggak beriman justru orang tuanya sendiri. Ya saya katakan orang tua karena Rasul dipiara oleh pamannya. Abu Thalib nggak beriman. Abu Lahab selain saudara juga besan, orang terdekat dengan Nabi. Justru godaan itu.
Nabi Lut, Nabi Nuh digoda lain ku pamajikan batur. Disikir, Ustad nyeramahan ka istri batur. Cenah ari pamajikanna teu ditiung, hese, di kerudung nage tidak maksimal misalkan. Nah itulah menyampaikan kepada yang lain, tapi kadang godaannya dari istri sendiri. Bahkan saya pernah ada ya Ustad itu sampai ya sudah senior beliau. Cenah Pak Imam abdi mah berat hari tamas sampai nangis. Anak teh opat awe kabeh. Enggak ada satupun yang berkerudung. Padahal aya nu dipasantrenkeun, Bu. Dipasantrenkeun alun-alun kabur. Luar biasa. Ujian berat bagi seorang ustaz itu. Kadang-kadang apakah kan gini nanti ukurannya? Apakah dia akan berhenti dari dakwahnya gara-gara diuji begitu? Nah, urang ulah kieu. Kata ustaz, dari anak sorangan jadi tarariu. Nah, itu deh. Ujiannya memang begitu. Kadang oleh istri orang lain diterima, anak orang lain terima, ku istri sendiri nggak diterima, oleh anak sendiri tidak terima. Nah, Bu, saya teh ku istri batur disebutna ustad, tapi istri sorangan mah teu. Ku anak batur mah ustad, anak sorangan mah tara nyebut ustad. Nyebutnya, memang Pak Jokowi ku istri disebut presiden, betul. Ku anak sorangan yang Pak presiden betul. Sami Ustaz, oke. Itu Bu, ku anak batur Ustaz, ku anak sorangan mantan. Kalau disebut Ustaz, bahkan ku anak puisinya sorangan gitu. Beb, ari paling gitu. Tapi coba istri batur ribut gitu ke api kan bahaya ya. Nah, itu masalahnya. Jadi kadang ujiannya berat. Makanya yang luar biasa bagi seorang ustaz malah populer di luar. Bukan followernya banyak, bukan sekedar bisa memberi motivasi ke orang, tapi keberhasilan yang hakiki itu justru Bu, ketika istri anak-anaknya sama satu prank, sama mengikuti, mendukung, itu sudah lebih luar biasa. Bagi saya begitu. Punten, saya nggak dakwahan kayak ibu berkerudung. Istri saya nggak berkerudung, itu saya ada hal yang nggak berhasil. Walaupun memberi motivasi dan manfaat bagi orang lain, tapi ketika istri tidak, itu beban. Tapi ulah kieu, papakan heula pamajikan tuh jadi tiung. Oh itu jelaskeun tiung ke batur, tapi ari pamajikan sorangan teu enggak gitu juga. Nabi Nuh kan gitu oke. Ye, tong papakan batur ku anak sorangan. Itu beliau para nabi sudah menyampaikan, tapi hati manusia beda-beda dan orang itu ujiannya lain-lain. Sok ibu di rumah tangga, kadang suami istri aman. Ujian dari suami, ujian dari situ nggak berat. Pas ya pernah, tapi gampang damainya. Istri suami aman, nah goda, ujian aku udah mas dipanggil, pas sekolah TKBP. Ya, putra kecil bla 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 bla. Aduh, nih dia. Saya ada temen, dia sudah 3 pesantren, 1 SMK. 3 pesantren dikeluarkan, terakhir di Ciputri, Lembang. Masuk dikeluarkan. Pindah ke SMK di daerah Jamika sana. Kebetulan uang kelasnya teman saya juga. Ya budak, bauna teka tulungan kan rambutnya panjang. Ya syukur. Emangna kepintaran teh ditangguhkeun ku buku. Ya gitu atuh sok bayar. Kan sebel tuh babu kayak gitu. Sabar kene. Lama-lama sejak kapan guru-urusan ngurus rambut siswa di ngaridieu da hubunganana dia mah diajar sok kebayang buka murid ngomong juga itu kan kesel orang. SP1, SP2, SP3, SP4, SP5 ieu mah diaud abdi lieur besar budak-budak kieu-kieu tuh. Itu teh ujian. Di anak aman barageun budak. Istri komo bageun di sana. Di mertua aman, ibu bapak sorangan ngagoda. Ibu bapak sorangan aman kondusif, tetangga ngagoda. Nggak poe nyalukan wae ka salakina teh. Bapak. Waduh, gawat yang ngapain kayak pan ngagoda leuleung ku dieu misalkeun tuh. Tetangga aman, teman kerja. Jadi ka urang teh papa ngeureup ka ditu, di Al-Fatihah lah kudu. Naon? Pas pernah kandingan ka kantorna, Gusti gadelis kieu, bahaya tuh eta. Maka ayat cerita Bu, ada seorang istri yang punya penyakit kesrek. Kesrek. Aduh. Kesrek we, kesrek aduh.
sikap aligata gitu Bu, kayak orang alergi lah. Saya juga alergian Bu, kalau makan seafood itu biasa alergi gitu makan. Nah ini gatel, diperiksa udah dikasih CTM kali itu sembuh, tapi gatal dari sembuh gatal dari. Nah suaminya itu semenjak pensiun istrinya punya penyakit itu. Istrinya dia kerja, istrinya masih kerja aktif, suami pensiun. Akhirnya datang ke Ustadz sugan pangarupiahkeun gua aya anu ngirim gitu naon. Datang ke Ustadz. Kunaon Pak, ieu pun bojo hampir genep sasi abdi pensiun. Boga penyakit ieu teu cager-cager. Semenjak saya pensiun. Apakah abdi kudu kerja deui Pak Ustadz atau kumaha? Nah overthinking itu abdi sugan ya Ustadz pangadoakeun ya tenang. Nah, saat itu datang seorang perempuan muda ngasih air. Ya putra, sanes kita air teh nu enggal. Oh, tos berlami. Tos bade genep sasi. Oh gitu. Kieu Pak, pamit biasa air teh gentos kudu 60 tahun. Oh itu angan gue ka abdi gentos kudu sepuh. Nah, naon hubunganna nya gentos kudu sepuh. Nah, gogo Bu dieureunkeun anu teh bisa 18 tahun teh, kulit putih, rada mantes, udah lembur, gentos sepuh. Ku ini cager. Naon masalahna coba? Khawatir mun gawe teh aya naon di imah. Karena dia sudah pensiunan, anak-anaknya di rumah kuliah semuanya kan, anu kuliah anu geus nikah, dia duduaan didinya tegang. Sementara dia merasa berdosa teh naon? Dia yang naon di kampung masih kena wargi da minta gawe ka manehanana. Kan bingung Bu, rek ngeureunkeun dulur gitu nya. Walaupun dulur jauh dan dititipkeun, mau ditetep hariwang salogena. Dan itu kayak Bu usia 57 tahun kan masih kena dia Bu. Nah, artinya ada kekhawatiran. Jadi mikir teh buruk wae. Itu Bu kesrek. Saged tapi sih kitu ibu guru kesrek gitu kan. Nah, eta Bu. Jadi kadang-kadang ada masalah itu kemudian dihilangkan masalahnya leungeun. Nah, makanya kembali tadi bab waris, kalau di bab warisman yang pokok kita hanya menyampaikan, adapun dituturkeun atana dinten di luar tanggung jawab kita. Silakan penelpon berikutnya ada lagi? Mangga. Ya, ini pertanyaannya lebih menarik lagi. Nyambung tadi yang waris. Fast track masih banget. Ada. Kemarin saya nanya juga sama Ustadz juga. Yeah. Gimana pendapat Ustadz tentang soal tadi waris kan katanya ada badal haji. Badal haji. Nah itu seperti apa Ustadz? Badal haji jeung waris hubungannya berarti tina warisan dikana modal badal haji kumaha? Iya, jadi jumlahnya itu jadi wajib mayit untuk berhaji karena sebelumnya belum haji gitu. Oke. Tentang badal haji ini ada dua pendapat, dina dua pendapatnya anakan dulu. Ya, satu. Badal haji itu disyariatkan. Yang kedua, badal haji itu tidak disyariatkan. Dua pendapat. Badal haji disyariatkan. Di dia dua pendapat. Satu, badal haji boleh dilakukan oleh siapa saja untuk siapa saja. Nah, makanya ayah dulu buka biro. Ibu kalau ada yang mau dibadalin hajinya, insya Allah nanti ada orang yang tak percaya akan membadalin haji. Mayana berhak dulu genep jutaan. Karena ada aneh, pada haji genep juta. Kalau orang itu, ke mahasiswa di sana dibayar, dipambadalan ke itu yang mutlak. Siapa saja boleh membadalkan haji untuk siapa saja, yang penting wanita. Dua, masih dari pendapat pertama. Badal haji itu disyariatkan hanya kepada keluarganya dan itu pun harus sudah haji. Kalau belum berhaji dia nggak boleh badal haji. Tuh, ya. Dua pendapat, ini satu pendapat. Yang kedua, badal haji dalam arti orang berangkat ibadah haji menggantikan seseorang, apakah mutlak tadi siapa aja atau menggantikan orang tuanya, tidak disyariatkan. Apa dasarnya? Tuh,
la yahuju ahadun an ahadin. Seseorang tidak boleh menghajikan orang lain. Lalu bagaimana hadis Bukhari kan sahih, Bu? Ketika orang bertanya, kewajiban haji sudah sampai kepada bapakku tapi beliau tidak mampu. Apa ahuju anhu? Apa boleh saya menghajikannya? Maka Nabi mengatakan huji anhu, karena perempuan yang bertanya. Hajikan saja dia. Dalam riwayatnya ada anak perempuan menghajikan bapaknya, ada anak perempuan menghajikan ibunya, ada yang buat saudaranya. Hadisnya sahih tapi. Lalu bagaimana pihak kedua memahami hadis ini? Hadis ini bila dipahami begitu, nanti bertentangan dengan ayat Quran, wa al-laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang hanya dapat pahala dari apa yang dia lakukan. Anu ripuh anakna haji teh nu meunang pahala, ibuna atau bapakna kan enak bisa. Dia dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Cuma dapat capeknya. Nah, begitu. Makanya ini cocok dengan tadi, seseorang nggak bisa menghajikan yang lain. Dua, kalau ini diterima pemahamannya begitu, maka berlaku ayat seseorang hanya dapat pahala dari apa yang dia usahakan. Lalu bagaimana aku memahami hadis ini? Kan sahih hadisnya. Maka ulama kedua memahami hadis ini bukan si anak yang menggantikan haji orang tua, tapi si anak berhaji untuk dirinya. Kebaikan haji dirinya itu akan jadi kebaikan buat orang tuanya, disebutnya birrul walidain. Maka kalau begitu, kata pihak kedua yang berpaham bahwa tidak ada badal haji, anak saja yang berangkat, orang tua dapat pahala dari kesolehan anak tanpa digantikan. Karena ini kan jadi membuka lahan bisnis. Mungkin sok diiklankan di Real, kemudian di short YouTube juga ada. Anda ingin badal haji yang terpercaya, ikut kepada kami. Karena di sebagian yang ikut sawah, sok disebut sawah yang salafi wahabi, yang disebut salafi pun ada yang membolehkan badal haji. Bahkan itu yang mengiklankan badal haji. Nah, makanya ini saya katakan ini fikih perbedaan pendapat para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Bukan tanpa dalil, kedua-duanya ada dalilnya. Kalau saya lebih cenderung kepada pendapat yang kedua tadi, bahwa badal haji itu bukan berarti si anak yang menggantikan orang tua, lalu orang tua dapat pahalanya, anaknya nggak dapat apa-apa. Tapi anak yang berangkat, orang tua dapat pahala dari kesolehan anak. Berarti kalau saya membadalkan ibu, nggak bisa, karena ibu bukan ibu saya, bukan adik saya, dulur, ujuk-ujuk gitu kan. Kenapa saya mengajikan? Karena ibu mayar abdi. Nah, itu yang jadi masalah. Zaman Nabi udah gitu. Makanya saya lebih berpandangan bahwa ini pihaknya keluarga, anaknya yang berangkat, orang tuanya dapat pahala, bukan karena hajinya dia dihajikan, tapi karena kesolehan anaknya melaksanakan ketaatan kepada Allah. Itu yang saya pahami. Itu dari dua pendapat tadi tentang badal. Cekipnya pos 10 langkung 4 tadi jadwal lagi lah 10. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf andai kata ada yang kurang berkenan. Semoga di bulan yang akan datang kita dipertemukan kembali. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.